wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Aprilia dengan NIM 124209052. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Fikih di Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu. Materi yang akan saya sampaikan adalah berwudu itu mudah untuk siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Baik, sebelum masuk pembelajaran, di sini saya akan memaparkan mengenai model, metode, dan teknik yang saya gunakan. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan dua kombinasi model. Yang pertama adalah model demonstration atau model demonstrasi. Karena siswa kelas 1 adalah pembelajaran visual atau kinestetik. Juga materi untuk kelas 1 lebih baik dengan pembelajaran melihat dan meniru. Materi mengenai wudhu sangat perlu dengan demonstrasi secara langsung. Contohnya, saya dengan memperlihatkan video gerakan wudhu yang baik dan benar. Nah, siswa melihat dengan sesama, juga meniru gerakannya, dan yang terakhir, siswa mempraktikkan secara mandiri. Model yang kedua adalah play-based learning, yaitu pembelajaran berbasis bermain. Kenapa model ini cocok? Karena anak usia 6-7 tahun adalah dunianya bermain. Belajar dengan bermain membuat pembelajaran menyenangkan. Anak tidak merasa tertekan, tetapi anak akan merasa nyaman. Dalam model ini saya menggunakan permainan simulasi wudhu dan permainan tebak gerakan. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan 3 metode pembelajaran utama. Yang pertama yaitu metode demonstrasi, yaitu saya akan memperlihatkan video seseorang yang sedang berwudu dengan baik dan benar. Sambil demonstrasi berlangsung, saya akan menjelaskan gerakan-gerakan yang dilakukannya. Nah, demonstrasi ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Gimana rukunnya, dan ini sunahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya mengenai rukunnya dan sunahnya. Nah, di sini saya menggunakan prinsip show and tell. So, di sini saya akan memperlihatkan videonya, video wudhunya yang baik dan benar. Kalau saya akan menjelaskan mengenai ini rukunnya dan ini sunahnya. Metode yang kedua adalah metode bernyanyi. Di sini saya akan menggunakan lagu urutan wudhu. Kenapa saya menggunakan lagu? Karena anak kelas 1 suka dengan bernyanyi. Dengan menggunakan lagu atau musik membantu memori jangka panjang. Nah, dengan lagu juga anak mudah membedakan mana rukun dan mana sunnah. Metode yang ketiga adalah metode drill, latihan berulang. Nah, pengulangannya saya menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan lagu urutan wudhu mengenai rukun dan sunnah. Yang kedua yaitu dengan perhitungan atau penyebutan mengenai rukun dan sunnah. Yang ketiga yaitu dengan permainan tebak gerakan sehingga anak mudah membedakan antara rukun dan sunnahnya. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah teknik scaffolding perancahan bertahap. Di sini saya menggunakan I do, we do, dan you do. I do, saya memperlihatkan dan menjelaskan, di mana guru memperlihatkan seseorang yang sedang berwudu dengan baik dan benar, dan menjelaskan mengenai rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu. We do, kita melakukan bersama. Di sini, guru dan siswa melakukan praktik secara bersama. You do, kamu melakukan. Yang dimana siswa ini mempraktikkan wudhunya secara sendiri tetapi dengan dibimbing. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, kompak banget nih semuanya. Udah pada gak sabar kayaknya untuk belajar. Baik anak-anak,
Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang rapi, tangan di atas meja, tundukkan kepala, berdoa mulai. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berdoa selesai. Amin. Baik, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Kalau namanya kepanggil, kalian bilang hadir sambil acungkan tangan. Pinter. Ahmad, hadir, alhamdulillah. Beni, alhamdulillah hadir juga. Siti, ada Siti? Alhamdulillah hadir. Ayu, ada Ayu? Alhamdulillah hadir. Wah, alhamdulillah sekali ya, sekarang hadir semua. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Siapa yang tadi sholat subuh dulu? Ayo siapa? Wah, semuanya pada wudhu, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalau kalian wudhu pakai apa? Pakai air, betul. Pakai gayung, betul sekali. Pakai ember, betul. Anak-anak Ibu pada pintar. Nah, kalian tahu nggak kalau wudhu kita harus cuci apa aja? Iya, cuci muka, betul. Cuci tangan, betul. Cuci kaki, betul sekali. Wah, anak-anak Ibu udah pada tahu ya. Tapi Ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak urutan wudhu itu dari mana ke mana? Pada tahu nggak? Nah, nggak apa-apa, nggak tahu juga ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari urutan wudhu. Tapi kalian juga tahu nggak kalau di wudhu itu ada yang wajib dan ada tambahan. Pada tahu nggak? Nah, kalau misalkan yang wajib itu dinamakan dengan rukun. Coba kita ulang lagi, dinamakan dengan apa? Rukun. Yang wajib dinamakan dengan rukun. Nah, kalau tambahannya itu dinamakan dengan sunnah. Apa? Coba kita ulang lagi. Sunnah. Coba, tadi yang dinamakan wajib itu namanya apa ya? Betul, rukun. Yang tambahannya itu dinamakan apa? Sunnah, betul. Anak-anak Ibu pada pintar. Baik anak-anak, udah siap menerima ilmu? Siap, bagus sekali. Nah, sekarang siapkan buku dan pensilnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai rukun dan sunat pada wudhu. Ada yang tahu nggak tadi mengenai rukun? Rukun itu apa? Iya, betul. Yang wajib. Nah, rukun itu hal yang wajib. Kalau tidak dilakukan, itu bagaimana ya anak-anak? Nah, kalau kita tidak melakukannya, terutama pada wudhu, maka wudhu kita itu tidak sah. Apa anak-anak? Tidak sah. Kalau rukunnya tidak dilakukan, maka wudhunya gimana? Tidak sah. Oke, sekarang sunnah.
Ada yang tahu nggak? Tadi sekilas Ibu jelaskan. Sunnah ada yang masih ingat? Iya, betul. Tambahan. Nah, sunnah ini menjadi tambahan bagi wudhu. Nah, kalau misalkan kita melakukan sunnahnya, maka kita akan mendapat pahala. Kalau tidak melakukan, masih tetap wudhunya sah. Seperti halnya, kalau kita mau makan pakai sendok dan tidak pakai sendok, tetap saja semuanya mengenyangkan. Tapi kalau kita makan pakai sendok, maka akan terlihat lebih rapi. Baik anak-anak, sekarang lihat video yang Ibu tayangin ya. Nah, di sini ada seseorang yang berwudu dengan baik dan benar. Kita lihat ya, apa yang beliau lakukan pertama kali. Nah, di sini dia membaca bismillah dulu sambil bercuci tangan. Nah, membaca bismillah dan cuci tangan ini termasuk ke dalam sunnah wudhu. Apa anak-anak? Sunnah wudhu. Membaca bismillah dan cuci tangan termasuk ke dalam apa? Sunnah wudhu. Betul. Nah, video selanjutnya beliau melakukan kumur-kumur. Ada yang tahu nggak kumur-kumur apa? Udah pasti tahu ya, kumur-kumur bawaannya masukkan ke mulut. Kumur-kumur-kumur, kayak yang mau habis sikat gigi. Ya, betul. Beliau melakukan kumur-kumur 3 kali. Nah, pergerakan kumur-kumur ini termasuk sunnah juga anak-anak. Melakukan kumur-kumur itu termasuk apa? Sunnah. Berkumur-kumur termasuk sunnah. Betul. Nah, sekarang dia melakukan apa ya? Nah, sekarang dia melakukan menghirup air ke dalam hidung. Nah, menghirup apa? Air ke dalam hidung. Ini termasuk apa ya anak-anak? Termasuk sunnah. Apa? Sunnah. Sunnah, betul. Menghirup air ke dalam hidung itu termasuk Sunnah. sunnah. Nah, tadi setelah menghirup air ke dalam hidung, apa? Kita melakukan apa? Membasuh muka. Nah, sekarang kita lihat ya, membasuh muka yang baik dan benar itu seperti apa? Nah, dalam video ini, dia melakukan basuh mukanya berapa kali? 3 kali, ya betul. Tapi anak-anak, ketika kita mendekatkan air ke wajah, kita juga sambil menghadirkan niat dalam hati. Nah, jadi seperti ini ya, air kita kegayungin, ini udah mendekat ke muka, ketika dibanjur, kita itu udah niat dalam hati. Niatnya pada tahu kan? Nah, niat. Nah, lalu dibasuh ke wajah. Coba niatnya seperti apa? Nawaitu wudu'an birofil hadasil aswari fardhillahi ta'ala. Betul sekali. Nah, sekarang kita lihat ya, beliau melakukan apa setelah membasuh muka? Nah, beliau membasuh kedua tangannya. Dimulai dari tangan kanan. Nah, dari ujung jari sampai ke siku. Dari mana? Dari ujung jari sampai ke siku. Oh, mohon maaf ya, Ibu lupa memberitahu. Kalau membasuh muka itu termasuk rukun. Ih, pinter, Siti pinter banget. Iya,
termasuk rukun. Membasuh muka itu termasuk rukun. Nah, membasuh tangan juga sampai siku itu termasuk rukun. Coba membasuh tangannya sebelah kanan dulu apa sebelah kiri dulu? Sebelah kanan. Iya, sebanyak 3 kali. Oke, kita lihat dulu ya. Video selanjutnya melakukan apa? Iya, mengusap rambut. Ya, mengusap rambut sebanyak 3 kali. Nah, mengusapnya boleh seluruhnya dan boleh sebagian saja bagi perempuan. Kita usap ya, usap. Nah, kalau misalkan ambil gayung, kita ketanganin, usap saja. Nah, gitu. Seperti yang digambar ya, anak-anak. Nah, mengusap rambut itu termasuk rukun juga. Apa anak-anak? Rukun. Ya, betul. Mengusap rambut termasuk rukun. Membasuh muka termasuk rukun. Membasuh tangan sampai ke siku termasuk juga rukun. Pintar. Lanjut. Ya, lanjut. Sekarang dia melakukan apa? Mengusap telinga. Mengusap telinga sebanyak 3 kali. Ini termasuk rukun apa sunnah ya? Nah, mengusap telinga termasuk ke dalam sunnah. Apa? Sunnah. Mengusap telinga itu termasuk sunnah. Nah, kita lanjut ya. Lihat ya nih videonya. Dia melakukan apa? Iya, membasuh kaki sampai mata kaki. Coba mata kaki yang kayak gimana? Nah, betul. Yang ada bulatnya. Iya, betul. Nah, di sini beliau melakukannya 3 kali. Membasuh kaki ini termasuk ke dalam rukun. Pintar. Membasuh kaki termasuk ke dalam rukun. Nah, tadi yang pertama itu beliau melakukan bismillah sambil cuci tangan, itu termasuk sunnah. Setelah itu melakukan kumur-kumur, itu termasuk sunnah. Terus melakukan menghirup air ke hidung, itu juga sunnah. Membasuh muka 3 kali, itu termasuk rukun. Membasuh tangan sampai ke siku, itu termasuk rukun. Mengusap rambut, itu termasuk rukun. Mengusap telinga, itu termasuk sunnah. Membasuh kaki, itu sampai mata kaki, itu termasuk rukun. Kaki juga kanan dulu apa kiri dulu? Coba. Betul, kanan dulu. Kita membasuhnya dari yang kaki kanan dulu, lalu ke kaki yang kiri. Nah, kalau misalkan kita berurutan dari mulai baca bismillah, terus sampai ke kaki, nah itu dinamakan dengan tertib. Apa? Tertib. Nah, anak-anak, kita itu harus melakukan wudhu dengan tertib berurutan. Jangan acak-acakan. Jangan misalkan dari tangan dulu, dari menghirup air, lalu kaki. Tidak ya anak-anak. Jadi melakukan wudhu itu harus berurutan atau disebut dengan tertib. Betul sekali. Nah, sekarang ada yang mau bernyanyi nih? Tidak. Nah, Ibu punya lagu nih mengenai urutan berwudu.
Ada yang mau nggak? Ada yang mau tahu nggak? Oke, anak-anak. Kita lihat ya lagunya sama-sama. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, sekarang kita praktekkan nih. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Pinter, sekali lagi coba. 1, 2, 3. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Hebat, anak-anak ibu pada hebat. Nah, sekarang ibu punya permainan nih. Permainannya tebak gerakan. Kalau misalkan ibu menggerakkan tangan, berarti kalian menjawabnya dengan rukun. Kalau ibu menggerakkannya kumur-kumur, berarti kalian menjawabnya dengan sunnah. Masih ingat kan mana rukun dan mana sunnah? Ya, sekarang kita main ya, main permainannya. Nah, ibu mulai nih. Coba basuh muka. Iya, betul. Apa Siti jawabannya basuh muka? Rukun, betul sekali. Iya, betul. Basuh telinga, coba ini termasuk apa? Adam, apa? Coba ini. Sunnah, betul. Ibu akan praktekkan apa lagi ya? Iya, betul Siti, mengusap rambut. Ini termasuk apa? Apa coba? Rukun, betul, anak-anak ibu pada pintar. Sekarang ibu mau praktekkan apa lagi ya? Iya, betul. Siti hebat menghirup air ke dalam hidung. Ini termasuk apa? Sunnah, betul. Betul sekali. Wah, anak-anak ibu pintar. Anak-anak, ibu punya permainan lagi nih. Kalau ibu bilang Simon Says cuci tangan, berarti kalian harus melakukan cuci tangan. Tapi kalau ibu tidak bilang Simon Says, berarti kalian jangan melakukannya. Nah, kita praktekin dulu nih. Simon Says cuci muka. Oke. Usap rambut. Oke, pada diem, pintar sekali. Simon Says kumur-kumur. Iya, pintar. Cuci tangan. Iya, kok pada ngelakuin? Ada yang ngelakuin, ada yang enggak. Coba konsentrasi ya. Simon Says cuci kaki. Iya, kompak sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak. Sekarang ibu mau tahu nih, siapa yang berani ke depan mempraktekkan wudhu? Aku. Boleh, ayo maju. Coba, yang pertama kita harus lakukan adalah apa? Cuci tangan. Sambil baca Bismillah. lalu Kumur-kumur. berapa kali? 3 kali. Lalu menghirup air ke Hidung. hidung. Itu berapa kali? 3. 3 kali. Coba praktekkan menghirup airnya gimana? Iya, terus apa? Muka. Cuci muka berapa kali? 3. 3 kali. Terus apa lagi? Tangan. Membasuh tangan sampai ke Siku. siku. Harus tangan apa dulu? Tangan Kanan. kanan mana kanan? Iya, betul. Lalu tangan Kiri. kiri. Udah itu apa? Mengusap Rambut. rambut. Udah itu mengusap
Telinga. Telinga. Gimana? Mengusap rambutnya? Usap rambut. Usap rambut aja. Lalu Telinga. telinga berapa kali? 3. 3. Udah itu membasuh. Terakhir Kaki. kaki. Kaki apa dulu? Kaki Kanan kanan. dulu. Lalu kaki Kiri. kiri. Coba gimana? Kaki kanan. Lalu kaki kiri. Udah itu Doa. berdoa. Tadi Ibu mau tahu. Kalau kita menghadirkan niatnya di mana? Di waktu membasuh Muka. muka. Pinter. Ibu pinter. Coba tepuk tangan buat Ipa yang sudah berani maju ke depan. Boleh duduk lagi. Nah, sedikit Ibu jelaskan lagi mengenai urutan-urutan wudhu. Yang pertama kita baca bismillah sambil cuci tangan itu termasuk sunnah. Apa? Sunnah. Lalu kumur-kumur 3 kali itu termasuk sunnah. Ya, lalu menghirup air ke dalam hidung itu termasuk sunnah. Lalu membasuh muka sambil kita menghadirkan niat dalam hati itu termasuk rukun. Betul sekali. Udah itu apa? Ada yang tahu? Iya betul. Membasuh tangan sampai ke siku. Nah, ini kita harus membasuh tangan kanan dulu, lalu tangan kiri sebanyak 3 kali. Ini termasuk kepada rukun. Nah, udah itu kita mengusap rambut. Mengusap rambut termasuk ke dalam sunnah. Betul sekali. Lalu, kok sunnah ya? Aduh, Ibu nih gak fokus nih. Nah, mengusap rambut itu termasuk ke dalam rukun. Betul, makasih ya udah mengingatkan Ibu. Nah, iya, mengusap rambut itu termasuk ke dalam rukun. Lalu, mengusap telinga. Mengusap telinga itu termasuk ke dalam sunnah. Ya, lalu terakhir kita mengusap apa? Bukan mengusap, tapi membasuh. Membasuh kedua kaki sampai ke siku. Kaki mana dulu nih? Ya, betul, kaki kanan. Nah, itu termasuk ke dalam rukun. Nah, sekarang kita bagi-bagi nih. Mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk sunnah. Nah, yang termasuk sunnah ada baca bismillah, ada cuci tangan, 3 kali melakukan itu termasuk sunnah, terus ada kumur-kumur, ada menghirup air sampai ke hidung, lalu ada mengusap telinga. Nah, itu termasuk ke dalam sunnah. Lalu yang rukunnya yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan dari jari sampai ke siku. Dari sini ya sampai ke siku. Lalu mengusap rambut. Lalu apa coba ya? Yaitu membasuh kedua kaki, membasuh kaki sampai mata kaki. Jangan lupa yang kanan dulu ya. Lalu berurutan. Nah, itu termasuk ke dalam rukun. Ada yang tahu nggak tadi berurutan itu apa? Ya, betul. Dari awal sampai akhir itu harus sesuai yang Ibu arahkan. Iya, betul, yang Ibu arahkan. Iya. Baik anak-anak, kalian sangat hebat sekali. Kalian sangat berani. Nih, sangat antusias banget dalam pelajaran praktek wudhu. Nah, wudhu itu sangat mudah kan? Betul sekali. Nah, sebelum kita pulang, Ibu punya PR nih. Nah, PR-nya kalian memperlihatkan praktek wudhu di depan papa dan mama kalian. Nah, udah itu kalian minta tanda tangannya. Ya, dimengerti? Apa coba PR-nya? Ya, memperlihatkan praktekan wudhu yang sudah Ibu ajarkan di depan mama dan bapak kalian. Lalu minta tanda tangannya. Lalu besok dikumpulkan ke Ibu. Oke, mungkin pembelajarannya cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya dan antusias kalian semua. Coba duduk yang rapi. Coba bukunya itu tutup dulu. Bukunya, pensilnya masukin ke tasnya. Duduknya yang rapi ya. Karena kita mau pulang. Ya, betul. Coba, udah rapi? Ya. Berdoa mau pulang, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Amin. Oke. Siapa yang mau pulang duluan? Semuanya mau pulang duluan. Oke, kita pulang bersama ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.